nggak sih? Kalian ngerasa akhir-akhir ini hidup di ruang publik, mau itu di jalan raya atau di media sosial, rasanya kok makin bikin stres ya? Ada yang potong antrean tanpa rasa bersalah, ada yang bikin kegaduhan demi konten, sampai yang sebar fitnah, tapi pas ketahuan cuma bilang, ya maaf khilaf. Kita sering nyebut mereka nggak punya etika, tapi pernah nggak kita mikir kalau pelanggaran etika ini dibiarkan terus-menerus, efeknya ke masyarakat itu nggak main-main. Ini bukan cuma soal sopan santun, tapi soal kehancuran sebuah tatanan sosial. Hari mikir kita bakal bahas 3 dampak mengerikan saat sebuah masyarakat cuek terhadap pelanggaran etika. Dampak pertama yang paling merusak adalah hilangnya rasa percaya antar manusia. Etika itu gampangnya adalah aturan main gak tertulis yang bikin kita merasa aman hidup bareng orang lain. Contohnya, etika untuk jujur dalam berbisnis atau menyebarkan informasi. Begitu pelanggaran etika dinormalisasi. Misalnya, banyak tokoh publik atau influencer yang bohong demi cuan, masyarakat bakal masuk ke fase trust krisis. Efeknya, kita jadi skeptis sama semuanya. Mau bantu orang di jalan, takut ditipu. Mau belanja online, takut kena scam. Mau baca berita, takut hoax. Akhirnya apa? Kita hidup dalam kecurigaan. Dan masyarakat yang penuh curiga itu capek banget jalankannya. Dampak kedua adalah normalisasi keburukan. Di psikologi sosial, ada istilah keren namanya broken windows theory atau teori jendela pecah. Bayangin ada gedung kosong. Kalau ada satu jendela pecah dan dibiarin gitu aja, orang yang lewat bakal mikir, oh gedung ini nggak diurus, nggak apa-apa. Kalau gue lempar batu lagi, akhirnya seluruh jendela di gedung itu bakal hancur. Sama kayak etika. Kalau ada orang melanggar etika, misal sesimpel main HP saat nyetir, atau serobot antrean, dan lingkungan sekitar diem aja, orang lain bakal mikir, lah dia aja boleh, kenapa gue enggak? Lama-lama, hal yang salah dianggap biasa, dan hal yang benar malah dianggap aneh. Kalau lu antre dengan tertib, lu malah dibilang sok suci atau bodoh. Ironis kan? Dampak jangka panjangnya, kualitas hidup kita sebagai masyarakat bakal merosot tajam. Masyarakat yang mengabaikan etika itu bakal jadi lingkungan yang egois. Semua orang cuma mikirin, yang penting gue selamat, yang penting gue untung. Secara mental, tingkat stres warga di lingkungan kayak gini bakal tinggi banget karena nggak ada kenyamanan publik. Secara ekonomi pun rugi karena nggak ada investor yang mau bikin usaha di lingkungan yang nggak punya etika bisnis yang sehat. Teman-teman, etika itu bukan cuma teori di buku pepekan sekolah. Etika itu adalah lem yang menyatukan kita sebagai manusia. Begitu lem itu rusak, kita cuma nunggu waktu sampai semuanya cerai-berai. Satu-satunya cara mutus lingkaran setan ini adalah berani mulai dari diri sendiri. Jangan nunggu lingkungan bener, baru kita ikutan bener. Kalau menurut kalian, pelanggaran etika apa sih yang paling sering kalian temuin dan paling bikin kalian gregetan? Tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi di bawah.